Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah masih sehat, semangat. Ini. Walaupun di dalam bulan suci Ramadan ini kita Alhamdulillah. sudah masuk hari ke-6. Iya. Mohon maaf Bu Ida mengganggu waktunya. Seperti sebelumnya kan saya pernah cerita-cerita ke Bu Ida bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi pada supervisi akademik ini tentunya adalah sebuah proses memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu Bu Ida. Jadi di tahapan supervisi akademik ini Bu ada 3 tahapan ya, ada 3 tahapan. Yang pertama itu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Kira-kira seperti itu pelaksanaan supervisi akademiknya nanti Bu Ida. Nah, percakapan kita ini adalah langkah pertama dari 3 tahapan tadi. Jadi ini namanya pra-observasi. Jadi yang kita akan laksanakan sebentar namanya pra-observasi. Jadi kita bercakap-cakap, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu Ida nanti untuk pelaksanaan observasi. Jadi Ibu Ida nanti mengajar dan saya sebagai supervisornya ya, yang akan mengobservasi proses pembelajaran Ibu Ida di kelas. Nah, jadi seperti itu ya, Bu Ida. Nah, kira-kira menurut Ibu Ida setelah percakapan kita hari ini, apa yang diharapkan oleh Ibu Ida dari percakapan pra-observasi ini? Jadi baik Pak. Jadi yang saya harapkan setelah percakapan ini, tentunya karena ini adalah tahap pra-observasi, saya berharap jadi bisa lebih siap, begitu Pak, lebih paham, kemudian lebih tahu cara apa yang saya persiapkan, sehingga nantinya pada tahap pelaksanaan observasinya jadi lebih siap. Ya, bagus sekali ya Bu Ida. Jadi yang diharapkan nanti melalui persiapan Ibu Ida ini tentunya jauh lebih siap lagi ya, supaya pelaksanaannya lebih lancar. Nah, kira-kira kapan Ibu Ida ada waktu dan siap untuk melaksanakan proses pembelajaran nanti? Ya, insya Allah untuk proses pembelajarannya besok hari Rabu. Jadi baik Bu, jadi nanti Ibu Ida siap melaksanakan proses pembelajarannya besok ya Bu Ida, pada hari Rabu. Terus Ibu Ida ini kan guru wali kelas 4. Nah, kira-kira nanti akan mengajar mata pelajaran apa ya Bu? Karena besok sesuai dengan jadwal, saya akan mengajarkan mata pelajaran IPAS. Yang tepatnya karena ini semester 2 difokuskan pada mata pelajaran IPS. Materinya apa ini Bu Ida? Materinya karena ini setelah sumatif tengah semester, Yeah. sudah masuk pada bab 7, yaitu tentang bagaimana mendapatkan semua keperluan kita dengan topik aku dan kebutuhan. Jadi materinya bagaimana mendapatkan semua keperluan kita, gitu ya. Topik aku dan kebutuhan. Topiknya aku dan kebutuhanku ya. Jadi nanti mapel yang akan diajarkan pada proses pembelajaran. Jadi nanti saya akan mengobservasi Bu Ida pada mata pelajaran IPAS dan materinya tentang berbagai keperluan. Nah, berkaitan dengan itu, tujuan pembelajarannya itu apa itu Bu Ida? Ya, untuk pembelajaran kali ini ada 2 yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mengenai cara mendapatkan barang kebutuhan. Dan yang kedua adalah mengaitkan pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna barang dan skala prioritas. Baik, jadi itu tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan, bahwa nanti melalui pembelajaran tersebut tentunya siswa Ibu Ida
dapat mendapatkan barang kebutuhan. Kemudian yang kedua, tentunya siswanya nanti bisa memahami atau pemahaman terhadap kebutuhan-kebutuhan dan keinginan dengan nilai, guna barang, dan skala prioritas. Iya, seperti itu. Nah, jadi tujuan pembelajaran nanti Bu Ida itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Apa saja kira-kira persiapan sampai hari ini yang sudah dikerjakan atau dipersiapkan, Bu? Nah, baik Pak, jadi persiapan yang sudah saya siapkan yaitu pertama saya persiapkan ya tentunya RPP. Nah, lebih dulu. Kemudian yang kedua perangkat pembelajarannya, dan yang ketiga LKPD-nya atau LKS-nya. Kemudian media pembelajaran yang akan digunakan serta evaluasinya. Baik, bagus ya. Jadi yang dipersiapkan adalah RPP-nya, kemudian LKPD-nya, terus medianya dan evaluasinya. Baik, bagus Bu Ida itu ya. Kalau sudah dipersiapkan segalanya, apa sebabnya pada pembelajaran nanti Bu Ida itu fokus di mata pelajaran IPAS? Ya. Ya, jadi saya memilih mapel IPAS itu Pak karena bagi sebagian siswa menganggap sulit memahami mana kebutuhan yang mendesak, yang penting dan harus diutamakan. Jadi tingkat pemahaman anak-anak juga kan itu berbeda-beda. Ada yang kurang, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Seperti itu Pak. Jadi pembelajaran ini saya akan menggunakan media-media yang konkret dalam pembelajaran tersebut. Gitu ya Bu Ida, bagus ya Bu Ida kalau seperti itu. Jadi yang saya pahami dari Ibu Ida tadi yang disampaikan bahwa memang ini keterkaitannya dengan kesiapan belajar murid ya Bu Ida, karena anaknya beragam. Kemudian ada anak yang kemampuannya kurang, sedang, dan tinggi. Dan mapel IPAS ini tadi sudah Ibu sebutkan termasuk mapel yang sulit ya bagi siswanya. Iya, karena pemahamannya yang masih kurang. Iya. Baik, jadi persiapannya sudah dipersiapkan melalui benda-benda konkret ya. Nah, pertanyaannya sekarang, Bu Ida, sekarang coba Ibu Ida ceritakan strateginya untuk pembelajaran nanti seperti apa yang berkaitan dengan materi kebutuhan ini. Silahkan. Baik, ya jadi itu tadi Pak, karena siswa yang beragam, ada yang kurang, ada yang sedang, dan ada tingkat kemampuannya yang tinggi dalam menerima materi tersebut. Jadi saya melihat kesiapan belajar siswa dulu yang supaya mereka lebih memahami apa yang saya jelaskan. Nah, strategi apa yang saya gunakan untuk anak-anak yang beragam itu adalah saya menggunakan strategi dengan menggunakan benda konkret. Kemudian dari LKPD-nya saya persiapkan juga agar yang maksudnya LKPD-nya yang saya siapkan itu agak berbeda antara anak-anak yang satu dengan anak yang lainnya supaya lebih menantang. Jadi kalau siswa yang pemahamannya kurang, itu saya berikan LKPD yang tidak sulit. Sedangkan siswa yang sudah memahami memiliki kemampuan yang sedang dan tinggi dalam menangkap materi pembelajaran, saya berikan LKPD yang lebih menantang. Begitu ya, jadi disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Ada siswa yang kurang memahami, berarti tingkat soal kesulitan soal juga berbeda dibanding yang siswa yang sudah memiliki pemahaman yang tinggi. Baik, jadi seperti yang dijelaskan Ibu Ida itu sudah bagus sekali ya. Ibu Ida di sini sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, dengan melihat kesiapan belajar murid tadi. Makanya strategi yang digunakan Ibu Ida itu adalah menggunakan benda konkret dan LKPD yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid itu sendiri. Nah, ini namanya kalau dalam pembelajaran itu Bu Ida adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi Ibu Ida sudah merencanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang
dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya, jadi nanti pada pelaksanaan pembelajaran kan ada bantuan yang diberikan untuk Ibu Ida. Kira-kira bantuan seperti apa dalam proses pembelajaran itu yang Ibu Ida berikan? Nah, baik Pak, jadi bantuannya yaitu nanti siswa akan saya kelompokkan sesuai dengan pemahaman siswa yang kurang, sedang, dan yang tinggi. Selanjutnya saya akan berkeliling di setiap kelompok itu Pak untuk menjelaskan dan memberikan arahan bagaimana cara menggunakan media itu nanti. Baik, bagus itu ya. Kita sebenarnya mulai dari perencanaannya sudah direncanakan memang dari sekarang. Kemudian bantuan yang diberikan sudah sesuai. Nah, apakah sampai saat ini masih ada perencanaan atau persiapan yang dirasa kurang oleh Ibu Ida sekarang? Ya, mungkin ada beberapa Pak yang perlu diperbaiki atau masih dalam proses Pak. Persiapannya ada yang perlu dilengkapi. Jadi masih banyak, harus ada beberapa yang perlu lengkap ya. Ya, jadi baik. Kira-kira kapan Ibu Ida akan melengkapinya sampai benar-benar siap nih untuk semuanya pada pelaksanaan observasi di hari Rabu besok ya? Insya Allah Pak, setelah percakapan ini saya akan persiapkan supaya nanti di hari Rabu bisa siap semua. Baik Bu ya, kalau misalnya Ibu Ida memerlukan bantuan, itu bantuan misalnya dari siapa kira-kira itu? Kalau misalnya saya memerlukan bantuan, itu saya minta dari rekan-rekan guru yang lain, termasuk juga Bapak. Atau mungkin saya minta bantuannya, bisa juga bertanya kepada kepala sekolah. Oh bagus ya, ya luar biasa. Ya kalau dari saya juga, insya Allah saya siap membantu. Ya nantinya kita berkolaborasi saja ya Bu. Ya kemudian sudah itu Ibu Ida jelaskan juga mulai dari perencanaan, kemudian strateginya sudah dipersiapkan dengan matang. Ya. Nah berkaitan dengan supervisi akademik ini kan erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Nah, kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang Ibu Ida ingin kembangkan atau yang ingin dicapai? Ya, baik Pak. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi kemampuan pengembangan diri saya secara pribadi yang berkaitan dengan kemampuan saya dalam menyampaikan materi kepada siswa supaya materi yang saya sampaikan itu bisa mudah dipahami oleh siswa, diantaranya dengan menggunakan media-media yang konkret supaya pembelajaran yang saya sampaikan itu lebih mudah dipahami, lebih bermakna buat siswa, seperti itu Pak. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kompetensi sosial dan emosional saya karena siswa itu ada sebagian yang mengeluh karena materi itu sulit dan merasa dirinya tidak mampu serta malas mempelajarinya. Kemudian keadaan siswa yang beragam juga tadi itu Pak, melatih emosional saya seperti itu Pak. Jadi bagaimana menyikapi anak supaya saya bisa mengontrol atau melatih emosi saya dalam menghadapi siswa yang beragam tadi, yang kurang, sedang, dan tinggi pemahamannya dalam menyerap pembelajaran. Jadi bagaimana mengelola emosinya supaya anak itu tetap bisa memahami pembelajaran yang saya sampaikan, seperti itu. Baik Bu Ida, bagus sekali ya Bu. Jadi bahwa area pengembangan yang ingin Ibu Ida capai itu yang pertama berkaitan dengan kemampuan mengajar. Kemudian ini identik dengan atau berkaitan dengan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogi. Kemudian yang selanjutnya tadi yang dikatakan Ibu Ida bahwa adalah ingin mengembangkan juga pada area pengembangan yang berkaitan dengan sosial dan emosional Ibu Ida sendiri. Dan ini berkaitan dengan kompetensi sosial dan pribadi ya. Kalau mengenai sosial emosional tadi ya, berkaitan dengan kompetensi sosial dan pribadi. Nah, ini kira-kira strateginya apa Ibu Ida yang ingin lakukan supaya apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ida itu bisa tercapai?
Baik Pak, jadi strategi saya untuk mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogik yang sudah saya sebutkan tadi adalah saya akan berusaha mulai dari tahap perencanaan dulu, kemudian perangkat pembelajarannya, kemudian materi, lebih mendalami lagi, media yang akan saya gunakan dipersiapkan secara optimal. Kemudian strategi untuk mengembangkan kompetensi pribadi saya itu saya siapkan LKPD yang bertujuan untuk melatih anak dalam kemampuan belajarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gitu, Pak. Baik, bagus sekali ya Bu Ida. Jadi itu tadi yang disampaikan Bu Ida berkaitan dengan area pengembangan tadi, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian maupun sosial. Jadi bagus sekali ini ya, juga tadi yang berkaitan dengan LKPD-nya ya. Jadi kalau berkaitan dengan kan kebutuhan belajar murid ya, dan berkaitan dengan bahan ajar yang disesuaikan dengan kemampuan juga dengan anak itu sendiri. Nah, kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi itu namanya berdiferensiasi konten namanya gitu ya. Iya. Yang berkaitan dengan yang disampaikan dengan berinteraksi itu berupa bantuan yang diberikan oleh Ibu Ida dalam pembelajaran dilihat dari kesiapan belajarnya. Ini berkaitan dengan diferensiasi proses. Ya, nah seperti itu Bu Ida. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti diupayakan di pembelajaran ini guna memenuhi itu tadi keberagaman siswa, keberagaman kesiapan belajarnya benar-benar bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Jadi intinya di sini Bu Ida, pembelajaran apa yang diupayakan tadi yang berpihak pada murid ya bisa diwujudkan melalui pembelajaran ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, baik Bu Ida, saya rasa cukup ya untuk hari ini diskusi kita di praobservasi ini, dan mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ida. Iya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida atas waktunya sudah mengganggu sebentar. Iya. Jadi ya mungkin itu saja untuk hari ini Bu Ida. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi sekarang kita bertemu kembali setelah kemarin di tahap 1 dan 2, yaitu di pra-observasi dan observasi. Nah, sekarang kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga ini Wida, yaitu tahap ketiga, yaitu tahap pasca observasi. Jadi pada tahap 3 ini kita akan bercakap-cakap kembali terkait pelaksanaan proses pembelajaran pada hari Rabu kemarin, ya, di kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS yang Wida. Iya Pak. Ya, dan materinya kebutuhan manusia menurut kepentingannya. Nah, kira-kira harapan Ibu Ida setelah percakapan ini, apa kira-kira yang Ibu Ida ingin dapatkan dari percakapan kita pada kesempatan ini? Percakapan ini kita sharing ya Pak. Iya. Sharing mengenai pembelajaran kemarin yang dilakukan di kelas 4. Apa saja yang sudah baik dan apa saja yang masih perlu diperbaiki, serta bagaimana cara memperbaikinya. Jadi baik ya Bu Ida, jadi tujuannya tadi sesuai yang sudah disampaikan oleh Ibu Ida bahwa melalui percakapan ini harapan Bu Ida sudah tergambar ya, apa yang masih kurang, apa yang sudah baik, dan bagaimana cara memperbaikinya. Seperti itu ya Bu. Baik, selanjutnya bagaimana perasaan Ibu Ida setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ya, perasaan saya lega Pak. Saya merasa senang karena sudah melaksanakan proses pembelajaran kemarin seperti itu. Jadi saya sudah melaksanakan proses pembelajaran lebih baik dari sebelumnya, mulai dari langkah-langkah pembelajarannya, kemudian perencanaan, persiapan medianya, kemudian evaluasinya. Dan saya lihat anak-anak juga sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik, jadi Ibu Ida di sini sudah merasa lega ya, sudah merasa lega sekaligus senang karena di prosesnya juga lancar ya, sesuai apa yang tadi kita katakan, dan anak-anak juga antusias seperti itu. Nah, berkaitan dengan pra-observasi di hari Selasa kemarin, Ibu Ida kan kita sudah melakukan percakapan di awal ya mengenai supervisi akademik. Di situ kan ada rencana perbaikan ya, Ibu sudah sampaikan. Kira-kira waktu pembelajaran kemarin di hari Rabu, apa rencana perbaikan yang sudah tercapai? Waktu pra-observasi dulu itu kan merancang perbaikan untuk menggunakan media-media konkret atau benda-benda konkret. Pada pelaksanaannya juga saya menggunakan berupa media-media konkret yang ada di sekitar lingkungan anak. Jadi intinya di sini sudah tercapai Bu ya, karena rencana awalnya kan ingin melaksanakan perbaikan-perbaikan dengan menggunakan benda-benda konkret itu. Nah, kalau melihat dari tujuan pembelajarannya, apa sudah tercapai ya Bu? Yang sudah tercapai dari perencanaan kemarin. Kan tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengaitkan kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna barang serta skala prioritas. Pada akhirnya juga dilihat dari evaluasinya, hasil evaluasi itu anak-anak hampir semuanya sudah bisa atau mampu menyelesaikan permasalahan itu. Baik, jadi dari penyampaian Ibu Ida tadi memang tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Dilihat dari prosesnya, kemudian hasilnya, dari evaluasinya juga tadi sudah bagus. Nah, terkait hal yang sudah baik nih Ibu Ida, dari pembelajaran Ibu Ida, apa yang sudah baik menurut Ibu Ida kira-kira? Hal baik menurut saya mungkin pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami materi, yaitu dengan menggunakan benda-benda konkret tadi. Jadi media yang digunakan merupakan benda-benda konkret yang ada di sekitar, tidak yang sulit tetapi mudah didapat, yang ada di lingkungan sekitar anak. Jadi yang sudah baik yang disampaikan Bu Ida tadi bahwa memang dalam penggunaan benda-benda konkret yang ada di sekitar siswa agar siswa lebih paham, begitu ya. Jadi
Jadi menjadi pembelajaran yang lebih bermakna buat siswa, dalam artian di sini siswa terlibat ya. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran yang dirasa kurang oleh Ibu Ida dan yang perlu ditingkatkan itu yang seperti apa itu, Bu? Jadi menurut saya yang kurang yaitu dalam pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa. Jadi dalam observasi dulu direncana bahwa pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kurang lebih itu kebutuhan siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pelaksanaannya menurut saya masih kurang maksimal. Ya, jadi baik, jadi yang kurang menurut Bu Ida tadi adalah memenuhi kebutuhan murid ya dalam pembelajaran atau pembelajaran berdiferensiasi. Baik itu tadi yang dirasa kurang. Jadi bagaimana cara Ibu Ida untuk meningkatkan hal-hal yang dirasa kurang tadi dalam pemenuhan kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran. Jadi ini berkaitan dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan. Jadi mungkin ada strategi khusus dari Bu Ida, misalkan rencananya seperti apa untuk meningkatkan hal-hal yang dirasa kurang tadi, atau pengembangan seperti apa, atau rencana apa yang Ibu Ida akan lakukan. Baik Pak, jadi rencana saya mungkin akan mengembangkan wawasan, menambah lagi ilmu pengetahuan seperti itu Pak, untuk meningkatkan kompetensi saya. Misalnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan daring maupun luring, juga khususnya mengikuti kegiatan-kegiatan di kelompok kerja guru atau KKG, atau juga melalui pelatihan di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar atau PPM. Selain itu mungkin juga secara mandiri saya akan mengambil referensi di YouTube, Google maupun buku-buku yang relevan dengan materi yang akan saya ajarkan. Baik ya Bunda, bagus sekali begitu. Memang usaha yang sudah terencana dan usaha yang baik sekali, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk Ibu Ida dan bisa berbagi nantinya dengan rekan-rekannya, apalagi yang tadi berkaitan dengan PMM ya. Dan memang sekarang dicanangkan itu penggunaan PMM. Kenapa? Karena pada proses pelatihannya kita belajar secara mandiri dan mempraktikkannya dalam bentuk aksi nyata. Nah, seperti itu. Dan juga bisa berefleksi ya, berefleksi pelatihan itu dan nanti ketemu yang mana yang dianggap kurang serta yang mana yang dianggap baik. Nah, kapan kira-kira rencana itu akan mulai dilakukan Ibu Ida? Insyaallah secepatnya Pak. Dan setelah percakapan ini saya akan mulai melakukan rencana yang sudah sampaikan tadi kepada Bapak. Baik ya, baik, bagus sekali Bu ya. Nanti targetnya berapa lama Bu itu kira-kira? Untuk targetnya mungkin beberapa bulan ke depan, 5 atau 6 bulan ke depan Pak. Baik Bu, jadi lakukan secara konsisten tuh dan kontinu, dan dari sekarang ya, Insya Allah. 5 atau 6 bulan ke depan seperti itu. Nah, kira-kira yang bisa membantu dan terlibat dalam menjaga komitmen Ibu Ida ini terkait rencana pengembangan diri atau peningkatan kompetensi itu kira-kira siapa Bu? Ya, baik Pak, yang pertama mungkin ya kepala sekolah. Oh iya. Kemudian rekan-rekan sejawat satu sekolah dan dari sekolah lain, dan pastinya ya sama Pak Safar. Iya. Insya Allah Bu Ida, kalau itu jadi kita berkolaborasi saja nanti Bu Ida ya, mendapatkan ilmu yang baru, kita bisa sharing dengan saya, begitupun sebaliknya, seperti ya bersama bergerak. Nah, seperti itu intinya, berkolaborasi guna meningkatkan kompetensi kita sebagai guru sesuai dengan apa yang kita upayakan dalam rangka menuntun siswa. Nah, kira-kira sampai di sini Ida, apa ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, saya rasa cukup mungkin Pak. Baik ya, jadi dari awal percakapan pasca observasi ini
saya bisa mereview bahwa memang Bu Ida ini telah melaksanakan serangkaian supervisi akademik. Begitu ya Bu Ida? Jadi mulai dari pra-observasi kemarin, kemudian dilanjutkan observasi, dan terakhir di percakapan kita kali ini yaitu pasca observasi. Nah, mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat khususnya buat Bu Ida ya, terutama dalam pengembangan kompetensi yang akhirnya berimbas pada kemampuan kita dalam upaya menuntun siswa, terutama terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bu Ida atas waktunya. Sama-sama Pak. Iya, kerjasamanya juga ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya rasa cukup percakapan kita, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.